ini meledak. Aku telah sukses melewati siklus reinkarnasi ke-9. Batu ujian tidak tahan, sehingga meledak. Ini wajar. Ling Feng, Lin Xuan, dia benar-benar seorang dewa. Kita tidak mengenal naga sejati. Menghina dewa. Bagaimana ini bisa baik? Aku juga tidak tahu. Kalian benar-benar berani sekali. Dewi di Istana Naga, Nyisang, bersama kakakku, Xiao Yuntian yang belum datang. Kalian berani mendekati batu ujian tanpa izin. Apakah kalian ingin mati? Adik Xiao Yuntian, Xiao Haoji datang. Bertemu dengan Xiao Er Sao. Xiao Er, Xiao Xin. Di sini kami punya yang abadi. Xiao Er Sao. Dia benar-benar seorang dewa. Barusan dia tidak hanya meledakkan 9 tiang cahaya. Dan, dia juga memicu fenomena langit dan bumi. Awan ungu timur datang. Bahkan, batu pengukur spiritual hancur karena tidak bisa menahan kekuatan dewanya. Hancur sendiri. Dia memang seorang dewa. Bodoh. Bagaimanapun, kamu memiliki akar spiritual tingkat 2. Juga akan segera bergabung dengan kakak laki-laki saya di kuil naga. Kenapa kamu begitu bodoh? Saya tidak mengerti. Kakak laki-laki saya bilang, batu pengukur spiritual adalah gurunya. Dewi Nixiang secara pribadi mewariskannya. Bahkan Dewi Nixiang, paling banyak hanya bisa menyala 4 tiang cahaya. Bahkan menurut legenda, penguasa naga tertinggi di kuil naga, paling banyak hanya bisa menyala 9 tiang cahaya. Sedangkan kamu, sekarang berdiri di sini dan berkata padaku, dia, seorang yang rendah, bahkan lebih kuat dari penguasa naga di kuil naga. Dia adalah dewa yang menyebabkan awan ungu timur datang. Apakah kamu pikir ini mungkin? Nah, tadi, semua fenomena tadi, ini sepenuhnya karena kalian bertindak sembrono, menyentuh batu pengukur roh, menyebabkan kerusakan pada batu uji spiritual. Batu uji spiritual habis menghabiskan energi terakhirnya. Bersinar sebentar sebelum mati. Hanya menyebabkan gangguan kecil. Bagaimana bisa karena dia? Jadi begitulah kejadiannya. Tentu saja begitu. Kakak saya masih berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi. Akar spiritual yang lebih tinggi. Dia tidak bisa datang tepat waktu. Kirim aku, untuk menjelaskan kepada kalian. Hanya takut kalian salah paham. Aku sudah bilang, dia Lin Xuan. Seorang hamba yang rendah. Tidak seharusnya menjadi seorang dewa. Benar, gelar dewa ini hanya dimiliki oleh pemimpin naga di Istana Naga. Hanya bisa dimiliki. Kamu yang seperti ini, orang yang ramah, tidak layak, sampah tetaplah sampah. Sulit untuk menjadi besar. Bagus sekali, Lin Xuan. Aku hampir ditipu olehmu. Sepertinya kamu bukan hanya bukan dewa, tapi juga sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tak terkira. Apa katamu? Pada awalnya kalian meminta saya mendekati batu pengukur roh. Karena Xiao Dasao tidak bicara. Kalian lagi bilang aku tidak punya akar spiritual. Sekarang Tuan Muda Xiao di keluarga Xiao. Tapi sekarang kalian menyesal dan tidak dianggap. Jangan berharap kami akan tertipu lagi olehmu. Nak, bodoh yang tak terkira. Apakah kamu tahu apa itu dewa? Kamu sampah? Apa yang kamu tahu? Kami tertipu olehmu. Karena si besar Xiao tidak bicara. Ini sangat normal. Sekarang si kedua dari keluarga Xiao datang dan jelaskan kepada kami. Jangan berharap kami akan tertipu lagi olehmu. Nak, ulat tetap ulat, naga tetap naga. Apakah kau tahu apa itu dewa? Itu bisa menembus langit dan bumi. Dapat melakukan segalanya. Dihormati oleh ribuan orang. Kamu satu sampah. Apakah kamu layak? Aku berhasil menipu. Aku berdasarkan apa? Si besar, Tuan Muda kedua. Aku bilang sampah. Termasuk saudara mereka. Kalian semua sampah. Kamu, nak, kamu sangat sombong. Tapi aku bilang padamu, kesombongan tanpa kekuatan hanya sebuah lelucon. Jangan bicara. Kakakku akan segera diambil oleh Dewi Nixiang dari Dragon Hall. Menjadi muridnya. Dia akan berdiri di puncak dunia manusia. Di puncak keseluruhan manusia. Bahkan jika itu aku, yang tidak diakui oleh kuil naga, dengan identitas Tuan Muda keluarga Xiao, hancurkan kamu. Itu mudah bagiku. Sementara kamu di sini merasa rendah diri, tapi tidak menyadarinya. Sering menghina kuil naga dan dewi. Menghancurkanmu. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengenali apa yang merupakan fakta. Nyonya Ye, kakakku Xiao Yuntian, meskipun mengambil Ye Rouyun sebagai selir, namun, juga menyiapkan beberapa mas kawin untuk keluarga Ye. Untuk Ye Rouyun, sekaligus memanfaatkan kesempatan ini. Membuat orang ini yang merasa rendah diri, menyadari dengan jelas, keluarga bangsawan, dengan orang seperti dia,
sebenarnya memiliki perbedaan seberapa besar. Hari ini aku akan membuatmu menyadari apa yang disebut sebagai fakta. Terima kasih Xiao Er Sao. Hadiah ini. Desa kecil, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk melihat harta ini. Kesempatan yang hanya sekali. Aku menantikan dengan antusias. Nyonya tua, kakakku Xiao Yuntian sebagai tanda keseriusan. Proyek pengembangan Tian Sang Huating akan dihadiahkan. Diberikan kepada keluarga Ye. Proyek ini bernilai 1001Z. Sayangku, keluarga Xiao memang salah satu dari 3 keluarga besar. Memberikan hadiah sebesar ini. Proyek senilai 100 miliar. Akan diberikan begitu saja. Hampir menyamai seluruh kekayaanku. Hubungan baik antara keluarga Xiao dan Ye. Saling menguntungkan. Tuan muda Xiao memiliki niat baik. Nenek tua, kakak laki-laki saya, Xiao Yuntian. Dia tahu Anda peduli dengan masa depan keluarga Ye. Dibandingkan dengan uang, yang lebih Anda hargai adalah akar spiritual abadi keluarga Ye. Oleh karena itu, hadiah kedua ini dikirimkan khusus oleh kakak laki-laki saya. Surga dan bumi. Suasana spiritual di Istana Surga Yunding. 1 set rumah mewah. Suasana spiritual di Istana Surga Yunding. Dikatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga pernah bermeditasi dan bertanya tentang kehidupan abadi di sini. Orang biasa, bahkan tinggal semalam, dapat meningkatkan umur panjang. Orang yang berlatih tinggal semalam di sana akan lebih terhubung dengan spiritualitas. Memperkuat akar spiritual. Nilainya setidaknya 1,0001Z. Si Tuan Muda Xiao benar-benar memberikan Istana Surga Yunding kepada keluarga Ye. Memberikan tempat beruntung ini kepada keluarga Ye. Langkah besar. Tuan Naga dari Istana Naga pernah bertanya tentang kultivasi di Istana Surga Yunding. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tempat beruntung yang disebut sebagai Gua Surga. Hanya trik belaka. Kamu, seorang petani dengan status rendah. Tahu apa? Jangan bicara sembarangan di sana. Terima kasih kepada Tuan Muda Xiao. Terima kasih kepada Tuan Muda Xiao kedua. Keluarga Ye kami, setelah memiliki Istana Surga Yunding ini, pastinya akan lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiao. Nenek tua, jangan terburu-buru berterima kasih. Tunggu sampai Anda melihat hadiah ketiga. Anda masih bisa berterima kasih setelah itu. Karena, hadiah ketiga akan membuatmu, biarkan semua orang terkejut sampai terdiam. Karena, ini bukan barang biasa di dunia ini. Ini adalah pil emas hitam 7 lubang. Ya Tuhan, pil emas hitam 7 lubang yang terkenal. Seperti yang diceritakan, benda ini dapat membantu seseorang membentuk akar spiritual. Menghubungkan 7 lubang spiritual. Jalan resmi menuju keabadian. Makna dari barang ini dapat dikatakan luar biasa. Seluruh waksia, pastinya tidak lebih dari 10 butir. Barang yang begitu penting ini, Xiao Da Xiao malah memberikannya kepada keluarga Ye. Sungguh membuat saya terkesan. Nenek, aku sudah bilang akan bersekutu dengan keluarga Xiao. Biarkan Ye Rouyun menikah dengan Xiao Da Xiao sebagai selir. Pasti tidak salah kan? Kali ini keluargaku Ye benar-benar akan terbang tinggi. Benar, kamu melakukan yang benar. Nenek tua, hadiah 3 bagian yang dikirimkan oleh kakak saya juga masih bisa diterima. Rouyun bisa menikah dengan Xiao Da Xiao sebagai selir. Itu adalah takdirnya. Kamu, anak kecil, anak muda. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Inilah perbedaanmu dengan keluarga bangsawan. Istri yang kamu banggakan sebagai dewi, hanya pantas untuk kakak saya menjadi selir. Itu adalah kenyataan. Barang yang dikirim tidak terlalu bagus, namun terlihat bagus saat dipasang. Belum lagi istri saya tidak akan menikah dengan kakakmu. Hanya sampah ini. Salah satu dari Anda, apa kalian datang untuk bercanda? Adalah barang yang paling sampah. Aku bilang barang-barang yang kau kirim, semuanya sampah. Kamu, nak, setiap barang yang dikirim oleh Xiao Da Xiao, semuanya berharga tak ternilai. Kamu malah bilang itu sampah. Kamu tidak ingin hidup, ya? Nak, kamu bicara omong kosong apa? Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Lin Xuan, Lin Ye, Lin Xuan, orang di sini cukup banyak. Lebih baik kau diam saja. Ayah, kamu sampah ini. Kamu tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu sebagai bapak. Lebih baik jangan mencari perhatian di sini. Aku mencari perhatian. Barang-barang ini hanyalah sampah. Kontrak proyek triliunan. Bagi saya, uang adalah hal paling tak berharga.
adalah hal terburuk. Selama aku ingin uang di dunia ini, bisa ku dapat